Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Adi Fitra dari Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Lintang Kuning. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil program saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4. Di sini kebetulan saya mendapatkan ujian paket A, yaitu data pasien. Ya. Sebelum kita memulainya, otomatis kita harus memiliki sebuah database. Database-nya kita menggunakan phpMyAdmin dengan menggunakan exam. Ini kalau kita membuka file exam di data C, file exam, dan kita cari MySQL. Kita cari bin dan kita akan menemukan file MySQL-nya, dan ini adalah MySQL-nya. Otomatis jika kita membuatnya dari sini, maka kita akan sebagai tamu. Oleh karena itu, kita langsung saja masuk sebagai admin. Tekan Windows R, kita buat cmd. Di sini kita masuk di data C, di file folder user dan Asus. Kita tidak menggunakan ini ya. Pertama kita tekan cd backslash, kita enter, maka kita masuk ke data C nya saja, dan kita pilih buat lagi cd exam pp. Kita enter, kita masuk di exam, kita masukkan lagi cd MySQL atau MySQL, enter lagi. Maaf, ada kesalahan titik, salah tulis. cd MySQL, baru kita masuk ke bin. Nah, untuk kita masuk sebagai adminnya, maka kita akan menuliskan sintaks, yaitu ini MySQL strip u, dan kita buat root, pasti lagi strip b. Karena ini disuruh masukkan password. Kalau biasanya kalau MySQL ini passwordnya kosong, langsung enter saja. Kita sudah masuk sebagai admin. Dan untuk melihat database-nya, yaitu kita ketik suatu sintaks, yaitu show databases. Kenapa dibuat databases? Ya, di MySQL ini terdapat berbagai macam database. Jangan lupa titik koma, langsung kita enter. Disinilah, ini banyak nih database yang sudah saya bikin, dan kita akan menggunakan database-nya, yaitu rumah sakit. Kita buat rumah sakit. Ini di daftar ini kita sudah menggunakannya, dan untuk melihat tabelnya, kita juga kebetulan saya juga sudah membuat tabelnya. Kita akan menampilkan tabelnya. Ini tabel saya adalah rumah sakit.
Untuk isi tabel ini kebetulan saya memiliki beberapa komponen, ya saya bisa buat sendiri dan saya akan menampilkannya. Describe, data pasien. Ini dia untuk beberapa komponennya. Nomor ID ini integer, nama pasien varchar, jenis kelamin varchar. Kenapa nomor ID integer? Karena nomor ID yang saya pakai itu merupakan angka, sedangkan varchar itu adalah karakter, bisa juga angka, bisa juga huruf. Dan ini setelah kita membuat ini, otomatis kita akan cek langsung dari apa ini database-nya. Kita menggunakan localhost, kita pilih rumah sakit, kita tabelnya data pasien, dan kita lihat strukturnya. Ini kalau di browse ini kebetulan saya tadi mencoba hasil program saya, dan akhirnya berhasil. Setelah kita membuat database ini, barulah kita masuk ke NetBeans. Di NetBeans ini kebetulan program saya sudah jadi ini. Jika teman-teman ingin membuatnya, Anda juga harus mempersiap aktifkan dulu examnya. Terus kita harus memiliki beberapa komponennya, yaitu MySQL JDBC driver untuk menyambungkan MySQL-nya ke NetBeans ini. Jika ingin membuat yang baru, tinggal klik file, new project, nanti dia akan keluar nih. Lalu di sini pun saya menggunakan Java dan membuat di Java application. Lalu kita next saja. Baru kita buat namanya, kita tentukan letaknya di mana supaya kita tuh tidak pening-pening mencari. Baru kita tekan finish. Untuk membuat berbagai macam isinya ini, kita buat di source package nih, kita klik kanan, kita buat new. Untuk yang saya ini menggunakan Java package. Setelah itu baru kita membuat di data ini, kita klik kanan, kita new lagi, baru kita pilih untuk gframe form. Ini menggunakannya. Lalu setelah itu baru kita bisa mendesainnya. Untuk ini kebetulan tampilan saya ini. Ntar saya perbesar. Ini dia. Ini adalah tampilan sederhananya saja, mungkin karena masih baru ya saya buat ini. Dan untuk menjalankan program ini, kita harus memiliki koneksinya. Koneksi ini codingnya, koneksi itu kita import Java SQL connectionnya, Java SQL driver manager, dan seterusnya. Dan untuk koneksi ini kita menggunakan coding seperti ini, bisa dilihat. Jangan lupa untuk URL-nya ini kita buat alamat ini tadi, jangan sampai kita lupa kan. Dan sesuaikan untuk DB rumah sakitnya. Stringnya untuk usernya, karena kita admin itu root saja, dan passwordnya kita
tidak perlu pakai password ya. Untuk coding ini kita membuat saat kita membuat ini tampilan ini, kita juga harus bisa mengubah yang text data field ini, kita mengubah nama variabelnya supaya mudah diingat sesuai kemauan kita masing-masing. Ini coding yang sudah saya buat. Ini untuk sebelum kita bisa menjalankan ini, kita harus mengimpor dulu beberapa komponen Java SQL-nya. Dan di public class data pasiennya kita menggunakan connection con sama dengan 0 atau boleh kosong, statementnya st juga boleh kosong. Nah, untuk menampilkan data ke dalam tabelnya itu kita menggunakan coding seperti ini. Di table 1 ini adalah ini adalah di table 1. Untuk menyimpan ini kita juga menggunakan coding ini. Hati-hati semuanya, jangan sampai coding penting ini salah, karena jika salah saja, misalnya kita hapus A nya, maka dia akan berwarna merah. Makanya nama ini harus sesuai dengan di database kita. Kebetulan saya huruf besar semua, jadi harus sesuai dengan database. Lalu kita jangan lupa setelah kita membuat tanda simpan ini, di tengah-tengah kurung kurawal ini kita harus membuat view datanya. Supaya apa? Supaya saat kita simpan itu, maka data yang kita tulis itu tampil di tabelnya. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan program saya. Coba jalankan. Seperti ini sudah keluar. Seandainya kita buat ID-nya dari kita berurut saja ya, 001, nama apanya itu adalah Ibnu Sina, jenis kelaminnya laki-laki, dan kita simpan. Jika dia coding kita sudah betul, maka dia akan berhasil dan akan tampil di tabel ini. Lihat, seperti ini tampilannya. Kita bisa ubah lagi, misalnya 002. Untuk nama pasiennya kita buat Rina, dan jenis kelaminnya perempuan. Kita simpan lagi. Seperti ini ya, cuma sudah tahu ya. Seperti inilah contohnya, dan untuk memastikannya pun kita juga bisa melihat dari database kita. Saat kita membuka tabel ini, kita browse, maka akan keluar tadi nama-nama tadi ya. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya Heru Adi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.